Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya Sulastri, CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus, di mana untuk pengajar praktek saya yaitu Bapak Ridwan Samsu SPD MPD dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Ibrahim Zazid SPD MSI. Pada pertanyaan pemantik 1, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Pemikiran saya telah berubah akibat dari apa yang telah saya pelajari, di mana saya merasa dengan pembelajaran diferensiasi ini, saya bisa memenuhi kebutuhan murid saya. Murid bisa menjadi pembelajar yang sesuai dengan bakat atau minatnya, kemampuan yang dimiliki, dan profil pelajar murid itu sendiri, sehingga bisa memusatkan perhatian saya kepada murid-murid saya. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan yang terjadi pada saya adalah pemahaman saya dalam mengajar, khususnya bagaimana sih saya bisa memenuhi kebutuhan murid. Saya harus melakukan pemetaan sebelum pembelajaran, menyiapkan berbagai sumber belajar, konten pembelajaran, dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Untuk pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak sekali tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya akan tetap berpikir positif karena saya percaya bahwa pembelajaran diferensiasi, murid akan merasa lebih senang dan mudah untuk memahami materi, berekspresi, dan berani berbicara di depan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Lalu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Setiap murid itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, bahkan lingkungan yang antara murid satu dengan yang lainnya tidaklah mungkin sama. Kemudian, bagaimana sih cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, guru mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima atau yang terakhir, guru melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Di sini, guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid diketahui dan di mana murid itu berada.
Untuk minat murid, minat setiap anak biasanya berbeda-beda. Jadi, minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid diantaranya lingkungan murid, budaya di sekitar, gaya belajarnya murid, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Gaya belajar murid bisa diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, guru bisa mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek mengajar. Selanjutnya yang keempat, guru bisa sharing dengan teman sejawat. Yang kelima, guru bisa membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Atau yang keenam, atau yang terakhir, guru bisa menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat atau terakhir, diferensiasi lingkungan belajar murid. Diferensiasi konten, di mana untuk konten isinya adalah materi itu sendiri. Yang kedua, diferensiasi proses. Di sini, bagaimana guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Untuk diferensiasi produk, metode yang digunakan guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi setiap siswa. Untuk yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Secara umum, lingkungan belajar ada dua, yaitu lingkungan siswa yang dapat meningkatkan pembelajaran atau lingkungan yang nyaman, tenang, dan kondusif. Yang kedua adalah lingkungan siswa yang dapat merusak pembelajaran. Contohnya lingkungan yang bising. Selanjutnya, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk modul 1.1 dan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2 dengan modul 2.1, keterkaitannya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpusat pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran diferensiasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Selain guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 dengan modul 2.1 keterkaitannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, untuk modul 1.4 dengan modul 2.1 keterkaitannya adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
nilai-nilai budaya positif. Demikian video koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.